Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga saat ini anak-anak sekalian sedang dalam kondisi sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk membahas mengenai tes eksposisi, khususnya pada hal mengembangkan dan juga menyampaikan kembali tes eksposisi yang telah anak-anak baca. Namun sebelum pembelajaran atau video pembelajaran kali ini dimulai, mari kita berdoa dan menyiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin agar nantinya dapat menyerap ilmu yang telah diberikan secara optimal dan maksimal. Berdoa disilahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Richard Didaranto. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Malang angkatan 2017 dari Fakultas Sastra jurusan Sastra Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mengembangkan tes eksposisi dan juga menyampaikan kembali tes eksposisi yang telah anak-anak baca. Sebelumnya saya akan membagikan teks yang nantinya mau dibaca secara keseluruhan. Nanti videonya bisa di-pause. Oke, silahkan membaca. Baik anak-anak sekalian, setelah tadi anak-anak membaca tes eksposisi yang berjudul Pembangunan di Bencana Lingkungan, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai tes eksposisi. Tes eksposisi merupakan teks yang memiliki 3 struktur di dalamnya, yaitu yang pertama ada tesis, argumentasi, dan juga rekomendasi. Tesis sendiri berisi dengan sudut pandang mengenai topik atau masalah yang akan diangkat. Argumentasi merupakan struktur yang berisi pernyataan-pernyataan, pendapat, bisa didukung oleh fakta maupun pernyataan opini mengenai masalah topik yang akan diangkat. Kemudian rekomendasi merupakan struktur yang berisi mengenai penegasan ulang baik dari tesis argumentasi dan nantinya juga akan dicantumkan solusi-solusi mengenai masalah atau topik yang diangkat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tips buat anak-anak sekalian agar bisa lebih mudah dalam mengembangkan dan juga menyampaikan kembali tes eksposisi yang telah dibaca. Langsung saja ya, kita ke bahasan pertama, yakni mengembangkan teks eksposisi. Jika kita berbicara mengenai mengembangkan teks eksposisi, tentu yang pertama yang wajib kita lakukan adalah memahami teks terlebih dahulu. Kita memahami keseluruhan teks eksposisi yang telah kita baca dan kita interpretasikan terlebih dahulu dan kita cari gagasan-gagasan pokok yang terdapat pada teks tersebut. Contoh, pada teks pembangunan dan bencana lingkungan, pada paragraf pertama, gagasan pokok terletak pada paragraf pertama atau kalimat pertama, yaitu bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, dari sana kita bisa mencatat gagasan pokoknya. Lalu untuk langkah selanjutnya yang kita lakukan untuk mengembangkan isi teks tersebut, kita bisa menambahkan argumen-argumen dan sudut pandang dari kita mengenai masalah topik yang diangkat. Tadi kita sudah dapat mengambil poinnya bahwasanya tes eksposisi yang telah anak-anak baca itu berbicara mengenai masalah lingkungan yang serius ya, atau masalah lingkungan saja. Nah, di sana langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita bisa menambahkan argumen-argumen maupun sudut pandang. Kita bisa cantumkan fakta-fakta yang ada maupun opini kita yang nantinya akan dapat menjadi gagasan penjelas dalam sebuah teks eksposisi. Nah, langkah-langkah tersebut tadi bisa dilakukan untuk mengembangkan isi teks eksposisi agar nantinya teks eksposisi dapat memiliki informasi-informasi yang tidak hanya berasal dari teks orisinalnya saja, tapi kita bisa menambahkan kembali mengenai referensi-referensi lain mengenai topik yang sedang dibahas. Contoh, tadi kita membahas mengenai masalah lingkungan ya. Opini yang dapat kita salurkan masalah lingkungan, kita bisa menambahkan fakta-fakta yang ada seperti di kasus ibu kota Jakarta, sungai yang tercemar, polusi udara dan sebagainya. Kita bisa menambahkan fakta-fakta tersebut untuk nantinya dapat mengembangkan isi tes eksposisi tersebut agar lebih banyak mengandung informasi agar cangkupannya lebih luas. Seperti itu. Itu yang perlu anak-anak lakukan masalah mengembangkan teks eksposisi. Lalu kita bisa cari lagi gagasan pokok baik dari paragraf 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu kita lakukan hal yang sama. Kita dapat menambahkan argumen-argumen dan sudut pandang kita mengenai topik atau masalah yang diangkat. Nah, tadi yang sudah anak-anak lakukan merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengembangkan teks eksposisi. Begitu ya untuk kurang lebih tipsnya dalam hal mengembangkan teks eksposisi. Lanjut, kita membahas mengenai poin yang kedua, yakni menyampaikan kembali tes eksposisi. Jika kita berbicara mengenai menyampaikan kembali, tentu di sana ada salah satu kegiatan yang kita harus dituntut untuk dapat mengasah kemampuan kita.
Apa itu? Tentunya pertama kreativitas. Karena kita menyampaikan kembali, otomatis kalau bisa atau diupayakan harus berbeda dengan teks aslinya. Contoh pada tes pembangunan dan bencana lingkungan. Untuk cara yang dilakukan sangat bisa seperti yang mengembangkan tadi, kita mencari gagasan pokok terlebih dahulu, lalu kita ambil poinnya apa yang dibahas pada paragraf tersebut. Contoh pada paragraf 1 tadi, kita sudah dapat poinnya, masalah lingkungan. Nah, kita dapat menyampaikan kembali mengenai masalah lingkungan, namun dengan argumen-argumen pendapat dan sudut pandang yang berbeda. Nah, anak-anak sekalian juga dapat mengambil referensi nih, baik dari internet maupun dari buku-buku yang sudah dibaca maupun dari fakta-fakta yang ada yang kita dapatkan melalui berita. Nah, itu sangat bisa sekali yang nantinya akan memudahkan kita dalam mencari gagasan-gagasan pokok yang nantinya akan berperan menjadi gagasan penjelas untuk nantinya dapat menyampaikan kembali teks eksposisi secara berbeda, namun tetap dalam konteks yang sama, yakni masalah lingkungan. Nah, langkah-langkah tadi yang sudah anak-anak lakukan, itu tadi sudah merupakan bentuk dari menyampaikan kembali mengenai teks eksposisi yang dibaca, namun tetap dalam konteks yang sama, yakni masalah lingkungan. Untuk kesimpulannya, mengembangkan isi teks eksposisi yang perlu dilakukan adalah pertama mencari gagasan pokok untuk kemudian dapat menentukan argumen, pendapat, opini maupun sudut pandang yang akan digunakan sebagai gagasan penjelas untuk nantinya dapat mengembangkan isi teks eksposisi. Yang kedua, jika kita berbicara mengenai menyampaikan kembali teks eksposisi, yang perlu kita lakukan adalah pertama tetap mencari gagasan pokok, kita mengambil poin yang sedang dibahas, kemudian kita dapat memasukkan fakta-fakta, argumen dan opini dan sudut pandang yang kita dapat temukan baik dari internet, referensi maupun keadaan yang sebenarnya yang ada di sekitar lingkungan anak-anak sekalian untuk nantinya dapat kita cantumkan eksposisi yang anak-anak buat sendiri. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya baik untuk mengembangkan maupun menyampaikan pendapat harus tetap dalam konteks yang sama atau tema yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga tips ini dapat membantu anak-anak sekalian dalam mengembangkan dan juga menyampaikan kembali teks eksposisi. Terus semangat belajar, jaga kesehatan selalu. Saya Richard Terianto, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.